Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 3 Juni 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Kita diajak untuk selalu mengasihi sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu mengajak kami untuk selalu mengasihi Allah dan sesama manusia. Tuhan, kuatkanlah iman kami dan semoga kami sanggup mewujudkan iman kami dalam kehidupan harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kasihilah Tuhan dan sesama. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kalau kita melihat bagaimana Yesus Kristus menghayati dan mengamalkan hukum cinta kasih ini, kita boleh katakan bahwa hukum ini sebenarnya keluar dari pengalaman hidupnya sendiri. Apa yang dikatakannya sebenarnya ialah yang sudah dikerjakannya. Ia selalu mengasihi Bapanya dengan segenap hati dan jiwanya. Ia selalu memikirkan Bapanya dan memperkenalkan Bapanya kepada semua bangsa lewat ajarannya. Karena cinta, ia selalu mengutamakan kehendak Bapanya daripada kehendaknya sendiri. Ia rela berkorban dan mati di salib karena kehendak Bapanya. Lalu tentang hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, hukum ini pun keluar dari penghayatan dan pengamalannya sendiri. Kita dengar lewat kitab suci bagaimana Yesus mencintai manusia. Dia tidak membeda-bedakan siapa-siapa dalam pelayanannya. Bagaimana beberapa tradisi dan hukum Israel dirombaknya karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Manusia yang adalah citra Allah sendiri seharusnya selalu dikasihi dan diperhatikan. Tetapi dalam tradisi orang Yahudi,
Kalau ada orang yang kena penyakit kusta, ia harus dikucilkan dari masyarakat dengan alasan karena ia dikutuk oleh Allah dan berdosa di hadapan Allah. Yesus merombak konsep pemikiran ini. Tuhan sama sekali tidak mengutuk manusia. Tuhan selalu berbelas kasihan kepada manusia. Manusia sendirilah yang selalu berusaha, manusialah yang selalu merusakkan hidupnya karena tidak tahu menjaga dirinya dengan baik. Yesus kembali merangkul manusia yang berdosa dan mengampuninya. Selain itu, Yesus mau tunjukkan cintanya yang tak terbatas lewat pemberian tubuh dan darahnya kepada manusia sebagai makanan dan minuman rohani bagi para pengikutnya. Dia sadar bahwa para pengikutnya adalah makhluk lemah yang gampang jatuh. Untuk menguatkan jiwa mereka, ia rela berkorban, memberi tubuh dan darahnya jadi makanan dan minuman agar mereka selalu kuat dan mampu berjalan menuju kerajaan Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana tanggapan kita akan cinta Yesus Kristus? Ada banyak cara, antara lain tunjukkan cinta kita kepadanya sebagaimana ia sudah menunjukkan cintanya kepada kita, yaitu lewat berdoa. Selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, selalu berkomunikasi dengan Dia setiap saat, menjalankan perintahnya lewat melayani sesama secara khusus mereka yang tidak berdaya, bersikap rendah hati, mendengarkan sesama dengan penuh perhatian. Kalau semua ini selalu kita hayati dan amalkan dalam hidup harian kita, maka kita pun sudah memberi kebahagiaan kepada sesama kita, sebagaimana Yesus sendiri sudah menjalankannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, cinta dan perintah Tuhan akan selalu bisa bertumbuh dalam diri kita kalau iman dan harapan kita akan Allah selalu teguh dan kuat. Kalau iman dan harapan sudah sirna, maka yang lain pun akan binasa. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berlomba-lombalah mewujud nyatakan perintah Tuhan dalam hidup kita lewat memuji dan melayani Dia dan kasihi sesama dengan perbuatan nyata. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan yang mengalami kesulitan, serta segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.